satu kebijakan untuk mengatasi masalah ketersediaan lahan pemakaman. Dinas Sosial, Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kota Yogyakarta menyediakan fasilitasi makam sosial, utamanya diperuntukkan bagi jenazah dalam kondisi terlantar. Pada saat ini, pengelolaan makam sosial di Kota Yogyakarta dilakukan oleh UPT Budi Dharma. Problematika pemakaman di Kota Yogyakarta sementara ini mungkin karena lahan yang terbatas, kemudian proses pemakaman yang lumayan memakan biaya yang tinggi ya, karena populasi masyarakat kita kan hampir tidak terkendalikan, populasi semakin bertambah sementara lahan berkurang. Sementara ini kita memiliki makam sosial. Yang excitingnya itu mulai dari tahun sekitar 1970-an itu sudah ada, sehingga untuk pemakaman jenazah yang dalam kondisi terlantar itu bisa dilaksanakan oleh Dinas Sosial, Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kota Yogyakarta. Untuk sementara ini keluasan lahan kita memiliki 1.385 meter persegi dan itu pemeliharaannya kita seminggu 2 kali untuk membersihkan area makam ini. Dengan petugas kebersihannya sendiri kita memiliki 3 orang yang dibebankan di APBD. Tidak seperti makam umum, pemakaman jenazah di makam sosial ini tidak dipungut retribusi atau biaya pemakaman alias gratis. Utamanya bagi jenazah yang ada di UPT Rumah Pelayanan Lanjut Usia Terlantar. Jenazah terlantar yang ditemukan di wilayah Kota Yogyakarta. Warga Kota Yogyakarta yang tidak memiliki kemampuan untuk melaksanakan proses pemakaman. Kalau makam sosial itu semuanya free, baik itu dari proses pemakaman sampai selesai, bahkan pengiriman kan menggunakan mobil jenazah itu juga kita free. Sementara kalau pemakaman umum itu masih berbayar, bahkan mereka dari pihak keluarga masih harus membayar retribusi untuk setiap tahunnya. Bahkan dari warga yang tidak mampu, yang tidak memiliki kemampuan untuk memproses pemakaman terhadap keluarganya, itu bisa diserahkan kepada kami sehingga kami bisa membantu untuk warga-warga yang tidak mampu dan tidak hanya untuk jenazah terlantar saja. Untuk yang bisa melaksanakan pemakaman di tempat kita, pertama lansia-lansia yang ada di UPT Rumah Pelayanan Sosial Lanjut Usia Terlantar, kemudian yang kedua jenazah terlantar yang ditemukan di wilayah Kota Yogyakarta. Kemudian yang ketiga, warga dari Kota Yogyakarta sendiri yang tidak memiliki kemampuan untuk melaksanakan proses pemakaman. Meski pengelolaan makam sosial dilakukan oleh UPT, namun secara teknis, proses pemakaman jenazah di makam sosial dilakukan melalui proses koordinasi dengan dinas. Secara teknis pemakaman di tempat kami itu, kalau yang dari jenazah terlantar, itu kan hasilnya hasil koordinasi dengan dinas terkait dengan kebutuhan akan pelayanan yang kita berikan. Nanti kalau misalnya setiap kali ada pemakaman, kita akan membuatkan semacam peta atau denah. Sehingga nanti pada saat 3 tahun kemudian kita bisa menguburkan kembali di tempat yang sama. Karena di tempat kami sifatnya kan untuk masyarakat umum atau untuk jenazah terlantar. Sehingga tidak menutup kemungkinan pemakaman yang awalnya mungkin untuk si A atau Mr. X akan bisa dikuburkan kembali oleh jenazah yang baru, oleh mendiang yang baru. Jadi persyaratan untuk masuk ke sini memang pertama, kalau mereka bisa berziarah, monggo boleh berziarah. Yang kedua, tidak boleh dipasang kijing dengan permanen, karena harapan kita kan bisa menggantikan jenazah berikutnya. Kemudian yang ketiga, seandainya mereka mau memakamkan mendiang atau almarhum ke tempat pemakaman sosial, itu tidak diizinkan untuk memindahkan jenazahnya. Mungkin kita akan koordinasi dengan pihak keluarga atau pengampu. Kan biasanya kalau ada pemakaman itu ada kontak person yang dihubungi sebagai penanggung jawab. Nanti kita arahkan untuk bisa membongkar makam-makam kijing yang sudah terpasang secara permanen. Kedepannya sih sudah tidak ada lagi kijing permanen di tempat pemakaman kami, mengingat bertambahnya jenazah yang sempat tidak terkendalikan, terutama kalau pas libur-libur panjang kan biasanya kita ada temuan jenazah terlantar dari berbagai daerah sewilayah Kota Yogyakarta.